Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang. Shalom, selamat datang di ibadah raya online GSD Yesus Kristus Palembang. Halo guys, kembali kita dapat beribadah secara online pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan informasi berikut ini. Untuk worship night hari ini masih kita liburkan dan setiap jemaat dapat berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk ibadah youth pada saat ini masih kita liburkan dan dilakukan secara online bersama mentor masing-masing. Untuk saat ini ibadah raya masih dilakukan secara online di YouTube channel GSD Yesus Kristus Palembang. Dan untuk ibadah sekolah minggu dilakukan secara online bersama guru sekolah minggu. Dan untuk persembahan dan pertolongan yang lain-lain dapat diberikan Melalui rekening berikut. Halo guys, kembali lagi kita beribadah online bersama-sama di Sabtu ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami masih dapat beribadah online Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu sertai setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap lagu yang kami dengar, firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Siap bersorak dan memuji Tuhan. Woo! Hanya denganmu Tuhan, kami tak akan pernah ragu berjalan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
Biarkan kami belajar Tuhan untuk berdiam diri di hadirat-Mu, untuk mendengarkan setiap suara-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Engkau yang akan penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Kami rindu untuk memandang wajah-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat lagi Tuhan, dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
mungkin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kau kenal selalu. Halo, berjumpa lagi dengan saya Rando, dan hari ini kita akan melakukan podcast yang abal-abal, sering gagal. Ya, kita kedatangan bintang tamu, mari kita panggil Mr. Odi. Halo. Halo Frando. Dari mana, Sir? Biasa habis nge-gym, Frando. Kamu nggak lihat ini otot-otot berbekaran? Habis nge-gym ini. Gym di mana? Biasa, tukang. Oke, mari kita duduk Duduk di mana Frando? di belakang. Oke. Ya, terima kasih Minion sudah membukakan opening yang sangat tidak jelas. Nah, hari ini mungkin kita akan berbicara tentang sesuatu yang sedang hot di bukan di negara kita, mungkin tapi bisa sama-sama ke negara kita juga, Sir. Oh, apa itu? Sebentar, Bando. Ada jemuran. Saya ambil dulu ya. Boleh. Saya mau duduk dulu di rumah ini. Oh ya, ini juga kopi, lelah dia. Oh ya, boleh. Oke, duduk manis ya. Nah, mari kita bicara agak serius. Pagi kita agak serius. Agak sedikit ada seriusnya. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ini sedikit viral mungkin di salah satu negara bagian Amerika. Salah satu negara bagian Amerika. Iya. Tepatnya di mana itu, Mas Frando? Saya searching. Baik. Kalau saya kasih waktu mungkin 20 menit boleh? Oh, boleh. Dianggaplah di Amerika. Anggaplah di Amerika. Anggaplah di Amerika aja. Apa tuh? Apa itu? Apa ya namanya? Siapa namanya? Ini kejadian ini karena seorang polisi yang mukul orang. Seorang polisi mukul orang. Oke. Bisa dia tahu? Mungkin kasus rasisme ya. Ya, bisa jadi rasis. George Floyd ya. Ya. Kita akan bicara tentang Black Lives Matter. Black Lives Matter. Jadi Mr. Odi tahu latar belakang apa yang terjadi karena kenapa polisi itu mukul. Kalau saya mendengar berita itu dikarenakan saat itu George Floyd dilaporkan dia sedang membeli rokok, tapi dilaporkan dia terindikasi menggunakan uang palsu. Saya tidak tahu itu benar atau salah, tapi itu yang saya baca di berita, sehingga pemilik toko tersebut menelpon polisi dan seperti itu respon dari polisi menindak seorang kulit hitam. Jadi polisi itu langsung datang, tiba-tiba langsung dipukul gitu. Saya nggak tahu kejadian persisnya karena saat itu saya nggak ada di sana ya. Ya. Tapi mungkin menurut kejadian ya bisa jadi seperti itu. Cara penangkapannya yang begitu ekstrim, begitu liar ya, yang tidak patut dicontoh. Jadi itu kayak ada kesalahan dalam SOP. Sepertinya saya rasa SOP kepolisian tidak seperti itu. Tidak tahu apa yang menyebabkan seorang oknum polisi ini bisa berbuat seperti itu, menangkap hingga dia menekan leher George Floyd saat itu dengan lututnya sehingga dia kesulitan bernapas. Makanya yang sedang viral saat ini kan hashtagnya I can't breathe. Saya tidak bisa bernapas, itu karena keluar dari statementnya George Floyd sendiri ketika dia sedang posisi ditekan oleh polisi tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang rasisme ini kan sebelumnya di Amerika kan sering terjadi, bahkan kayak rasisme ini kayak masuk ke dalam salah satu film Ip Man 4 kan, ada kan tentang rasisme. Saya belum nonton. Oh, belum nonton ya? Ip Spoiler ini. Ip Man. Iya. Yang keempat. Kayaknya saya sudah. Yang terakhir kemarin. Tapi itu rasisnya sepertinya dengan Orang Chinese. Orang Chinese ya. Ya. Asia dengan Amerika. Ya, Asia Asia dengan dengan Barat Amerika, ya. ya. Oke. Jadi menurut Mister sendiri rasisme ini gimana? Rasisme ini sepertinya sesuatu yang sudah memiliki pondasi dan ini dibentuk. Merupakan rasisme itu kalau menurut saya suatu pemikiran bahwa menganggap ras lain
suku lain atau orang yang bertempat tinggal atau bernegara di tempat lain dengan perbedaan agama, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan warna kulit, dia menganggap selain dia itu tidak ada yang baik, selain dia itu tidak ada yang layak. Lebih tepatnya kalau kasus di Amerika sendiri kan seperti kita tahu di masa perbudakan dulu orang kulit putih memiliki tempat atau posisi yang istimewa di Amerika. Mereka bisa jadi pengusaha besar, pejabat negara, pejabat pemerintah, sedangkan orang kulit hitam biasanya itu merupakan orang-orang dari Afrika yang didatangkan atau mereka bermigrasi dan dijadikan budak saat itu. Dan itu pola-pola pikir yang terus dibentuk sampai dengan saat ini gitu. Jadi rasisme itu kayak pola pikir gitu. Kalau menurut pandangan gereja tentang rasisme itu gimana sih? Hanya ada satu suku ras, yaitu ras manusia. Ras manusia. Mungkin kalau ada rasisme itu antara manusia dan alien. Ras manusia sama ras alien. Jadi menurut pandangan firman sendiri, Alkitab sendiri. Ada Alkitabnya ini? Ada firmannya. Oh, ada. Kan semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bicara sini kalau di Kejadian 1 ayat 20 sampai 27 kan bicara seperti itu. Kalimatnya adalah semua manusia. Yohanes 3 ayat 16 juga bicara Allah mengasihi dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 2, Yesus meletakkan nyawanya bagi setiap orang di seluruh dunia, setiap orang. Berarti tidak ada perbedaan di situ. Semua orang, seluruh orang. Tentunya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua etnis. Kalau kita bicara soal seluruh dunia itu jelas, berarti semua etnis. Allah tidak pilih kasih atau pandang bulu. Kita pun tidak boleh demikian. Yakobus 2 ayat 4 menggambarkan orang yang melakukan diskriminasi sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Hakim dengan pikiran yang jahat. Berarti dia memiliki justifikasi atau dia menjudge seseorang itu, menilai seseorang itu tidak lebih baik daripada diri. Seperti itu. Itu kan kalau kita bicara tentang rasisme yang di Amerika. Nah, kalau kita bicara tentang di negara kita sendiri deh, apakah sering terjadi? Banyak kasus. Saya tidak tahu ini bisa dibilang rasisme atau sukuisme, tetapi ini adalah perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk tubuh, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan yang menjadikan ini ras atau suku. Kan Indonesia ini dinilai dengan keberagaman. Seperti kita tahu banyak kejadian sebelum kasus George Floyd ini yang ada di Amerika, di Indonesia pun terjadi. Contoh. Ya saya ada datanya. 13 Juli 2016. Perlakuan rasis diterima oleh Obi Kogoya, mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Jogja. Saat itu di depan asrama Kamasan di Jalan Kusuma Negara, ia dikejar, ditendang, dipukuli saat hendak mengikuti sebuah aksi protes. Nah, baru-baru ini yang tahun 2016 Agustus seperti kita tahu, seluruh sekelompok personel TNI menggedor asrama saat itu asrama Papua di Surabaya. Alasannya karena mereka melihat ada bendera merah putih yang dipasang pemerintah kota Surabaya jatuh ke selokan. Dan mereka menganggap itu dilakukan oleh anak-anak Papua di sana. Dan di situ kan kita bisa lihat di videonya teriakan-teriakan rasisme, teriakan-teriakan ejekan itu dilontarkan pada mereka. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baik. Jadi bingung. Nggak usah ngomong lah. Sebenarnya rasisme ini kan kalau kita lihat itu kan sudah terjadi sejak kecil, misalnya kayak orang tua didik anaknya, kamu jangan teman sama dia, sama dia, dia tuh orang ini kan keluarganya tuh jahat, suka apa orang-orang mereka tuh sukunya suka apa, masa lalu sukunya. Menurut Mister itu cara didik orang tua seperti itu gimana? Semua, kalau menurut pandangan saya, semua itu diawali dari rumah. Apa yang engkau lakukan di rumah itu semua dimulai dari rumah. Jadi orang tua sangat penting bagaimana mendidik anak dalam bergaul. Dan
sangat penting juga bagi orang tua untuk mengedukasi anaknya untuk tidak memilih-milih dalam berteman. Kita bisa selektif dalam berteman, tetapi kita tidak perlu memilih-milih dalam arti kata. Contoh-contoh, kalau saya dulu bersekolah di salah satu sekolah yang mayoritas anaknya itu keturunan Tionghoa. Ya, kayaknya tahu. Keturunan Tionghoa mungkin tahu, salah satu sekolah terkenal yang ada di Jagat Raya ini. Kayaknya sama sekolahnya. Sama ya? Ya, sama. Sekolah itu masih ada? Masih ada. Bagus. Long live ya sekolahnya. Jadi saya pun mengalami hal yang sama ketika saya bergaul dengan anak-anak keturunan Tionghoa. Itu di beberapa keluarga itu memandang berbeda. Itu siapa? Itu anak pribumi dari mana? Apa? Hiena ya? Huena? Siapa kalau disebut? Humana. Iya itu. Ya, kalau hiena kan anjing itu ya, bukan yang lawannya singa ya. Humana kayak gitu. Saya nggak ngerti awalnya itu apa. Nah, memang ada seperti itu didikan dari orang tua seperti itu. Tapi kalau dilihat dari anaknya sendiri, dia bergaul bebas. Dan ini sangat disayangkan. Jika dia memilah-milah, mengkotak-kotakkan diri, sehingga terjadi ya, namanya sering kalau dulu di sekolah itu, wah Cina lu, wah pribumi lu gitu kan, orang yang inilah. Jadi itu terkadang menentukan membentuk karakter mereka sejak dari dini. Jadi penting edukasi dari orang tua itu penting untuk tidak memilih-milih. Harus diajari anak itu bahwa kita hidup dalam sebuah negara, di sebuah lingkungan yang dengan keanekaragaman. Kita perlu menghargai keberagaman itu. Seperti itu. Tapi ada faktor lain ya, misalnya kan ada beberapa orang tua kayak gini, kamu bebas teman sama siapapun, tapi hati-hati jangan kayak kena narkoba kayak itu. Nah, tapi anaknya dia masih kayak mungkin ikut temannya lain atau gimana? Ini masih menyangkut rasis tadi? Masih rasis. Jadi misalnya tidak salah seluruh orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk tidak terlibat di dalam hal-hal tersebut, narkoba apalagi, karena kan sudah akan merusak generasi bangsa, bahkan yang merusak anak-anak muda sudah banyak dirusak oleh salah satunya ini tidak terjun dalam pergaulan bebas, bebas seperti itu. Tidak salah dan sangat dibenarkan orang tua untuk terus mengingatkan anaknya. Tetapi ketika orang tua sudah menjustifikasi bahwa kalau engkau bergaul dengan orang-orang ini, engkau akan menjadi seperti ini. Anda mengerti maksudnya? Jadi kita sudah menilai orang lain itu lebih rendah dari kita. Mereka itu jahat. Kalau kamu bergaul dengan mereka, kamu akan jadi sama seperti mereka. Hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan saya khususnya. Saya tidak memungkiri, saya waktu SMA bukan anak yang baik ya. Saya berprestasi di dalam kenakalan yang cukup famous, cukup terkenal, tapi itu bukan suatu hal yang dibanggakan. Orang bilang masa SMA adalah masa yang sangat masa yang sangat indah buat saya. Masa SMA merupakan masa kelam saya. Tetapi di masa SMA juga saya banyak belajar dari teman-teman saya, lingkungan saya juga banyak belajar. Banyak mengira yang ada beberapa anak-anak keturunan Tionghoa, mereka menjadi nakal, mereka menjadi brutal karena berteman dengan saya. Tetapi saya bisa yakinkan, ini kalau ditonton saat ini orang tua, itu anak memang sudah ada bibitnya nakal sebelum bertemu dengan saya. Jadi, hanya saya yang mengeluarkan potensi itu gitu loh. Jadi dari rumah sudah ada. Ya, dari rumah sudah ada, tapi itu sudah sangat terlihat jelas. Ternyata kenakalan remaja sebagian besar, bahkan mungkin 70-80% itu disebabkan oleh rumah tangga, broken home. Ternyata ketika orang tua sudah mulai tidak akur, orang tua sudah mulai berbisa lagi, kemudian kekerasan bahkan sudah terjadi dalam rumah tangga, itu tetap mempengaruhi karakter dan tingkah laku anak itu. Ini kita bicara tentang kenakalan remaja. Dari rasis kita pindah ya, karena tadi rasis juga menyangkut remaja. Baik. Bagaimana selaku anak remaja? Keremajaan saya sudah hilang berapa tahun yang lalu. Jadi tadi kan kita bahas tentang bimbingan orang tua kan. Jadi kayak ada orang tua dia misalnya kamu terserah mau ngapain aja di sekolah gitu. Menurut Mister itu gimana?
Sebenarnya dalam arti kata saya lihat dari perspektif yang positif, sisi yang positif. Ketika orang tua berkata ya kamu mau ngapain di sekolah terserah, itu ada dalam sisi positif saya lihat itu ada kepercayaan yang diberikan. Orang tua percaya, itu dari sisi positif. Dalam sisi negatif itu ada orang tua yang masa bodoh. Kita lihat dulu nih konteksnya seperti apa. Orang tua seperti apa yang bicara itu? Ketika misalnya kita bilang, "Ma, aku malas sekolah." Terserah. Itu berarti bukan percaya. Itu berarti dia udah masa bodoh. Contohnya gini, "Ma, aku nih mau disuruh ambil les oleh guru, diwajibkan untuk ambil les. Kimia aku 100, fisika aku 100, matematika aku 1000, karena udah lewat 100 ya. Udah begitu besar. Aku harus les apa ya?" Itu terserah kamu aja. Nah. Dia percaya, memberikan kepercayaan kepada anak itu untuk umum. Apakah Franco dapat nilai 100? No? Tentu saja tidak. Absolutely. Karena di sekolah saya agak susah. Tahu lah. Sudah ya, karena memang semakin tinggi level sekolah itu memang semakin tinggi bayarannya ya. Bukan ya. Bagaimana? Jadi kita ambil dari yang mana? Negatif dulu aja. Negatif. Kenapa orang Indonesia itu rata-rata kita lebih suka ambil dari sisi negatifnya? Lebih baik pahit di awal, manis di akhir. Pahit di awal, manis di akhir. Contohnya apa itu? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu bahasanya. Karena kalau pahit di awal biasanya itu sampai di akhir pun akan pahit. Ya bagaimana? Yang tadi kita misalnya orang tuanya yang masa bodoh. Ya. Nah itu apakah akan membentuk karakter anak yang Tentu jadi saja. nakal atau justru kebalikan? Satu itu akan membentuk anak itu menjadi anak yang cuek, sama seperti orang tua. Ada istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohon. jauh dari pohonnya. Ya kan? Kecuali kalau pohon itu ditanam di tepi pinggiran tebing segala macam. Itu sebenarnya ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Kalau ada benarnya ya, terkadang orang tua memang yang membentuk karakter anak. Mereka mengedukasi anak itu dengan cara yang salah. Mereka mengajarkan anak itu dengan cara yang salah, dengan metode yang salah. Jadi itu membentuk karakter anak itu sendiri. Ketika orang tua masa bodoh, kecenderungan anak untuk ikut masa bodoh juga itu lebih besar. Jadi anak itu pun akan cuek. Bahkan berbahaya ketika dia cuek dengan masa depannya. Contohnya, sering nggak dengar, "Kamu nanti mau jadi apa besar?" Terserah. Menjadi Kayak ini makan terserah. Iya, terserah. Basing loh. Karena kenapa? Dari rumah juga orang tuanya tidak tahu anaknya mau dijadikan apa. Dia nggak lihat potensi anaknya. Oh, terserah kamu jadi apa. Beda emang ketika dia beredukasi. Saya berikan pilihan kepada kamu, nak. Kamu mau menjadi apa? Itu terserah kamu. Mana yang terbaik buat kamu. Yang penting kamu berakhlak. Yang penting kamu berguna bagi nusa dan bangsa, ya kan? Yang penting kamu hafal Pancasila, rajin menabung. Seperti itu, berbeda. Jadi itu biasanya membentuk karakter anak itu. Jadi karakter yang terserah kamu mau jadi apa. Sebenarnya orang tua itu lebih harus membimbing. Kita tidak menentukan masa depan anak kita, tapi kita bisa melihat anak kita ini mau menjadi apa, potensinya seperti apa yang anak kita ini mau, apa yang anak kita ini ingin geluti. The best parents itu yang mensupport. Tetapi dia boleh ketika dia terkadang kita menginginkan sesuatu itu di luar kapasitas kita. Terkadang apalagi anak muda yang labilisasi yang sangat labil ya, ketika ikut, wah aku mau jadi fotografer, wah aku mau jadi arsitek, wah aku mau jadi dokter misalnya. Karena lagi pandemi ini kayaknya dokter jadi pahlawan gitu kan. Dan seperti itu. Tapi orang tuh bisa lihat anaknya ada nggak kapasitas untuk itu. Bisa. Jadi orang tua yang bijaksana, dia akan memberitahu mana yang terbaik. Tetapi pilihan tetap ada di tangan anaknya. Yang penting diarahkan. Harus diarahkan, dibimbing. Sekarang kita bilang yang manis-manis. Oke, sekarang sweet ya. Kayak coklat itu enak. Oke. Sip. Gimana? Jadi yang manis itu orang tua yang merasa percaya pada anaknya. Ya. Bisa nggak kepercayaan orang itu menjadi kesalahan?
kita akan lihat lagi suatu keputusan itu tidak semua bisa berakhir dengan baik, itu kita harus tahu. Suatu keputusan itu ada resiko. Orang tua ketika memberikan kepercayaan kepada anak itu juga ada resiko, tapi tentunya ketika dia memberikan kepercayaan harusnya orang tua tahu resiko. Ya. Contoh, mama sudah percaya sama Fernando sekarang, ini kunci mobil. Kemudian tiba-tiba Fernando yang tadinya ada lingkaran dan sama ada kepak saya ketika masuk mobil nongkrong. Aduh, mama baru pasang nos. dari depan rumah. Ferrari. Tadinya Pak RT yang pakai sarung terbang keluar semua. Kemudian orang udah pada berkembang, kemudian Fernando menabrak. Tentunya resiko ini orang tua harus tahu. Tapi apakah dia kecewa? Tentunya kecewa. Kecewanya kecewanya bukan kepada perorangan, tapi kepada mungkin keputusan yang diambil belum tepat. Seharusnya harus mempertimbangkan lagi, atau seharusnya ketika dia memberikan kepercayaan, harusnya dia ada di situ dulu ya, dengan Fernando. Boleh bawa mobil, tapi mami di samping. Ya. Harusnya kasih Avanza dulu. Ya minimal itu sebenarnya Mercy. Ya, tapi Avanza dulu biar tidak tabrak. Ada istilahnya Avanza mau. Karena kayaknya sudah, karena kita sayang kuota. Oke, baik. Oke, matanya habis ya. Mau kasih salam tutup? Ya mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Jim? Bapak mungkin. Tidak ada. Itu ya, saya silakan balik ke tempat. Oke guys, mungkin gitu aja. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.